Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Supratman dan Ibu Ria Andriani. Kepada beliaunya kami persilakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhan telah memberiku petunjuk di jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada satu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah Muhammad, apakah aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan Dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanku sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta karunia Allah di dunia, sehingga pada kesempatan Jumat di hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir bersama di tempat ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui kegiatan Jumat Berkah. Selamat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan begitu banyak ajaran-ajaran kepada kita, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih komit terhadap ajaran beliau. Mudah-mudahan beliau melaksanakan termasuk anggota yang akan mendapatkan syahadat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah luar biasa semangat kita bersama-sama mendengarkan suara beliau pada hari ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau akan segera mendapatkan pendamping hidupnya juga ya. Satu perjuangan masyarakat kita akan bantu untuk memperjuangkannya. Tadi beliau sampaikan dalam surat Al-An'am ya, di ayat 162 salah satu di antaranya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku hanya untuk Allah semata. Ini merupakan bagian dari kutipan ayat yang senantiasa kita baca dalam doa kita dalam sholat kita. Dan ini merupakan satu janji kita kepada Allah bahwa sesungguhnya sholat yang kita lakukan itu hanya untuk Allah, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa komit terhadap apa yang kita jalankan. Kita bersyukur bahwa lingkungan tempat kerja kita ini di depan dibentengi oleh masjid, di belakang dibentengi oleh masjid. Dan alhamdulillah Pak Rektor senantiasa menjadi contoh kita. Begitu azan tiba, selalu bertugas untuk kita bersama-sama mendengar suara. Nah, ini wujud aplikasi atau implementasi dari ayat 142 surat Al-An'am kita berjanji. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan satu kewajiban yang tentunya akan membawa berkah bagi kita semua. Dalam sebuah riwayat, seorang ahli fikih tasawuf Ibnu Sina membagi 3 motivasi kehidupan manusia dalam rangka melakukan ibadah atau sholat. Yang pertama, ada orang yang melakukan ibadah sholat karena didorong oleh keinginannya untuk masuk dalam surga. Orang pada golongan ini diibaratkan seperti pedagang yang senantiasa selalu berhitung untung dan rugi, sehingga segala sesuatu ibadahnya dihitung, sehingga hal ini akan sangat membuka peluang bahwa di dirinya akan muncul sifat sunnah. Artinya sifat yang menampakkan
amalannya itu baik dan diperlihatkan, diceritakan kepada orang lain. Padahal kewajiban sholat itu yang tahu hanya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan semestinya tidak perlu ya kita wahai aku sholat, tidak perlu. Jadi itu adalah urusan Allah. Sifat lain yang memungkinkan buka jika orang itu didorong hanya karena ingin masuk ke dalam surga Allah, akan muncul sifat riya. Dia senantiasa menampakkan amal kebaikannya kepada orang lain. Ya. Bahkan tidak untuk kemudian juga akan muncul sifat ujub. Ia mengagumi dirinya sendiri karena telah melakukan sebuah perbuatan yang oleh orang lain tidak ia lakukan. Dan pada akhirnya orang ini akan memiliki sifat takabur, sifat sombong. Sehingga amal ibadah sholat yang ia lakukan justru sebaliknya, untuk mendapatkan surga itu semakin menjauh. Ya, justru sebaliknya, bisa jadi dia akan mendapatkan neraka. Jadi ini digolongkan motivasi pertama orang sholat hanya karena ingin mendapatkan surga, masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan sholat ibadah semata-mata ia takut masuk ke dalam neraka. Kalau dia motivasinya sudah ke sana, ini diibaratkan seperti seorang budak yang senantiasa bekerja keras dan kadang-kadang terjebak oleh sebuah rutinitas. Kemudian ritual yang dia lakukan semata-mata hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nah ini lebih berbahaya lagi. Ya, jadi akan kemungkinan besar terjadi bahwa sholatnya tidak lagi khusyuk. Ya. Padahal sholat itu merupakan bagian dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat dibutuhkan bagaimana kita melakukan dialog itu dalam sholat dengan sebaik mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak bisa kita beri itu ya, bahwa kadang-kadang justru di sholat ini kita kerap kali menemukan sesuatu yang memang tidak harus terjadi. Ini bagian dari ketidakhusyukan. Sebagai misal tadi Pak Tito datang ke kantor, kemudian setelah jam 10 dia keluar, kuncinya ketinggalan, tak tahu di mana. Sampai sholat zuhur dia sholat, justru di saat sholat itulah dia ingat, oh kuncinya tadi di sana. Ini salah satu contoh bahwa kadang-kadang di saat kita sholat ini bukanlah kita mengharapkan sesuatu dari sholat kita, tapi justru kita mengharapkan sesuatu di luar sholat kita. Dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa wailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ini dilanjutkan, alazi nahum an sholat al-imsa, celakalah orang yang sholat, celakalah bagi orang-orang yang lupa dengan sholat. Artinya apa? Di dalam pelaksanaan sholat itu ada hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan justru muncul. Dan kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan tuntutan ataupun tuntunan tertib sholat kita. Nah inilah yang kadang-kadang ada yang menjadi permasalahan kita, memang luar biasa ya.
dalam kita melaksanakan sholat ini, begitu kita sudah berdiri, takbiratul ihram, itu gangguannya luar biasa. Ya, bukan hanya dari sisi baca sholat kita, tapi juga dari panca indera kita. Ya, kadang-kadang kita sholat, ada orang menggunakan pakaian dengan tulisan yang besar, dan mau tidak mau kita melihatnya, sehingga ini juga akan menunjukkan kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat. Padahal kita dituntut bagaimana kita khusyuk. Kami yakin bahwa apabila kita melakukan sholat, bacaan-bacaan yang kita ucapkan itu sedikit banyak kita memahami maksudnya, isinya, artinya, insya Allah itu akan meningkatkan kekhusyuan kita. Jadi golongan motivasi yang kedua tadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban, nah inilah yang ya justru kita tidak akan terhindar dari neraka jahanam. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang tidak sebenarnya mengharapkan surga dan juga tidak berkeinginan untuk masuk ke dalam neraka, tapi ia semata-mata sholat hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dengan segala keikhlasan yang dia lakukan, dengan rasa cintanya ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, bahkan kepada sesama. Dalam sebuah untuk beberapa waktu yang lalu kami pernah menyampaikan bahwa di saat Allah menciptakan langit dan bumi, berbarengan dengan itu Allah menciptakan atau menurunkan 100 rahmat. 1/100 rahmat diantaranya adalah diperuntukkan bagi setiap yang punya nurani, bukan hanya kepada manusia, termasuk hewan. Untuk apa 1/100 rahmat yang Allah berikan untuk setiap umatnya yang punya nurani, agar tercipta di dalam dirinya rasa saling menyayangi dan mencintai di antara sesama. Sehingga apabila kita sudah memiliki 1/100 rahmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan pasti hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk kelompok golongan yang berada dalam kita melaksanakan sholat semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang itu kita lakukan, insya Allah kita akan selamat dunia maupun akhirat. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, sedikit ya tentang tutup pada siang hari ini. Sebelumnya pada hari ini Pak Sapei yang menyampaikan, beliau untuk menyampaikan karena ada kegiatan yang lain, sehingga kami justru memberikan mohon maaf kalau masih terdapat banyak kekurangan, itu semata-mata karena kekurangan kami. Sekiranya ada sesuatu yang bermanfaat, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, Jumat kita mudah-mudahan berkah yang selalu berkah. Sesungguhnya sudah lebih setahun kita di Mekah ini, dan kita bahkan tidak fokus bahwa sebenarnya kita sudah berada di Mekah. Ketika kita masih tetap bekerja, masih masuk
Setahun yang lalu ketika saya ke Jogja, beberapa tempat kampus itu kampusnya tutup. Orangnya ke Jakarta 2 kilo. Sangat jarang ke Jakarta. Tapi kita bersyukur bahwa kita tetap bekerja dengan kondisi dan perasaan kita insya Allah gitu. Inilah yang harus disyukuri bahwa sesungguhnya perasaan yang membolak-balik hati itu juga Allah. Bisa saja tiba-tiba kita menjadi cemas, ketakutan. Bisa saja. Faktornya juga bisa macam-macam. Tidak hanya COVID. Kalau ibu-ibu itu biasanya cemas cek itu ketika tandanya lama-lama makin tua gitu. Gambarannya ini gajian masih lama, perasaan cemas. Tekanan ada naik dikit. Tapi kalau bapak-bapak itu tekanannya tinggi, kalau dia tiba-tiba dapatkan honor tambahan, dia susah kita tahu di mana gitu. Menyimpan, menyelamatkan dompetnya. Jadi begini, saya syukuri bahwa Yayasan Al-Angga itu tetap menjalankan institusi ini dengan mereka masuk seluruh, terutama karyawan. Kemudian untuk anak didiknya di SMP, SMK itu luar sekali. Adapun di perguruan tinggi kita itu sudah blended learning. Jadi kalau mereka mau dapat semua seperti semester 1, setelah semester 2 atau yang tahun pertama itu kebanyakan mereka datang. Dan bersyukur mereka itu juga dijaga, kesehatannya terjaga. Sekarang ini memang ternyata rumah sakit penuh. Jadi saya koreksi kemarin, ternyata saya pikir rumah sakit tidak penuh, tidak banyak. Sekarang rumah sakit lebih penuh. Nah, saya nggak tahu apakah informasi ini membuat terus langsung tambah juga. Karena rumah sakit penuh. Yang sakit semakin banyak, tapi tingkat kematian makin sedikit. Alhamdulillah, ternyata walaupun sakit sekarang ini keganasannya nampaknya tidak seganas selama sudah bisa ditemukan obat-obat atau vitamin yang memperkuat tubuh. Jadi makin banyak yang kena, tapi makin sedikit yang meninggal. Nah ini terkait dengan juga. Ya nggak sering, tapi kadang-kadang bertemu dengan orang, ketakutan yang paling utama adalah meninggal, kematian. Ya walaupun kita ini rata-rata juga punya ketakutan terhadap kematian, tapi kan nggak bisa dirubah. Artinya begini, takut meninggal karena COVID, ternyata meninggalnya bukan karena COVID. Udah terlanjur takutnya kepada COVID aja sih, sehingga berlebihan ketakutan. Padahal tidak menentukan meninggalnya itu pakai apa, COVID atau tidak. Bukankah kita melihat ya, kita umur itu kan Allah menentukan 5 orang yang telah mendahului kita. Ini di saat Anda sedang kuliah di Surabaya, 5 orang telah kembali kepada Allah Ta'ala. Itu Pak Sigit, mudah-mudahan Allah memberikan tempat terbaik. Amin ya Allah. Kemudian Pak Rizky itu bagian kebersihan itu. Kemudian Pak Layu itu juga kita tidak tahu sektornya apa, tapi memang kondisi turun. Yang
1 dan 2 kayaknya karena kanker ya, hasilnya kanker. Kemudian Ibu Nani itu juga kanker. Kemudian yang terakhir itu mulai dia. Dulu dia kena jantung berapa tahun yang lalu sampai ke Jakarta. Tapi kurang lebih 1 bulan yang lalu tiba-tiba serangan jantung 3-4 kali kemudian meninggal. Tidak disebut pun ya meninggal. Begitulah sebenarnya Bapak itu. Itu hanya Allah. Meninggal itu prerogatifnya Allah. Jadi kita takut maupun tidak takut nggak bisa kita. Mau mengatur nggak bisa. Setakut apapun, sembunyi apapun, kalau punya kena belum. Ya sembunyi lama di rumah 1 tahun. Sekali-sekali keluar. Dan ketika keluar kena misalnya, kena COVID. Jadi sudahlah, nggak usah berlebihan karena sebenarnya COVID itu kayak flu tahun 1918. Flu lebih ganas lagi, 50 juta meninggal. 50 juta meninggal. Kalau di Indonesia ini kan dari 2 juta yang terkena, 2.000 yang meninggal. Jadi kecil, 1%. Tapi flu 1918 di dalam 3 tahun itu 50 juta yang meninggal. Sekarang flu kasih ultra flu, sana flu, Depogen, apalagi obat yang cuma 5-10 ribuan. Flu obat anak tidur, ya. Ada yang flu enggak kena, masalah waktu. Jadi ini memang sedang masalah waktu saja, insya Allah. Karena ini virus ini juga bentukan Allah, makhluknya Allah. Jangan negatif thinking terhadap makhluknya Allah. Kalau dia lagi sedang bertugas, yang ngasih tugas itu juga Allah. Jadi tugasnya itu bukan dari orang menyakiti kita, nakal misalnya. Tak ada yang ini COVID apa belum kena kan? Makhluk kecil itu sedang bertugas. Ada yang nakal, tapi tugasnya itu tidak bisa mengalahkan desain yang terjadi. Ya, kita bersyukur, saya bersyukur, kalau saya bersyukur bahwa lembaga ini terus bergerak. Kita berdoa bahwa kita ini sedang menjaga seluruh pendidikan, membuat pendidikan itu tetap jalan, dan kita beranikan diri bekerja dengan terus berdoa dan melakukan protokol kesehatan. Dan Allah juga yang sedikit demi sedikit mengurangi rasa ketakutan kita. Itu yang perlu kita syukuri. Jika ada yang sedang kena, istirahat. Ada rekan-rekan yang kita kena, jangan lupa tim tawarin dia, kita punya peralatan apa? Termogan, oximetri. Jadi bisa ukur kadar oksigen. Satu lagi ada 3 oksigen. Jadi jangan lupa, ini saya khawatir nanti tim COVID kita sudah kesampean mengawasi teman-temannya. Tolong diperhatikan ya, barangkali rekan-rekan kita yang saya kenal, pinjamin itu semua peralatan. Jika dibutuhkan, pinjamin. Termasuk oksigen. Karena saya penanganannya cuma berbekal itu saja. Bekalnya cuma 3. Begitu saya tembak di sini 38 ke atas, saya kasih panas tabel. Ya, belum. Begitu saya ukur di sini di atas 95, di bawah 95 sampai 8. Saya langsung kasih oksigen. Oksigen saya sudah kalau kurang ambil lagi. Ya, naik lagi. Cuma begitu saja. Sampai tubuhnya akhirnya sudah memiliki antibodi. Ya, jadi kira-kira sampai tubuhnya memiliki antibodi. Ya, jadi Bapak Ibu begitu caranya kalau kita mencoba untuk merawat sendiri.
penting memang itu jangan sampai ketakutan berlebih. Ingat ya, begitu ketakutan muncul semua. Sama dengan saya pernah suatu ketika, bukan sekali tapi beberapa kali. Kalau saya lagi dalam kondisi yang marah misalnya, kondisi takut, takut campur-campur, ketika ngobrol begini, tiba-tiba kering, tercekat, hilang, dan itu harus sekali atau tanpa komen, tiba-tiba itu begini. Ketika kita marah harus menjelaskan, hilang. Nah, artinya bahwa orang yang ketakutan begitu juga akan muncul semua, merantau. Begitu virusnya masuk, ngajak ngobrol ya. Profesor Nidom itu ngajak ngobrol virus. Profesor ahli peneliti yang kerjaannya itu penelitian. Sebelum dia masuk penelitian, dan di dalamnya itu dia berdiskusi, ngajak ngobrol, berkomunikasi. Karena virus ini adalah makhluk komunikasi. Bayangkan, jadi dia saya ingat orang tua saya, ibu saya itu tanaman biasa ngobrol. Jika berdua, pohonnya biasa ngobrol, kita disiram biasa ngobrol. Tapi ada juga yang ngancam, yang berdua potong, dikasih waktu. Ada saja berdua. Artinya Bapak Ibu tergantung kita ya, pendekatan kita kemana. Kalau menurut saya sejak awal pendekatannya sudah, kita ini kan makhluk ciptaan. Nah kalau kita ciptaan itu pasti ada buku panduannya. Panduannya apa? Ya Al-Quran. Al-Quran jelas, ada hadis. Itu saja. Untuk lain-lainnya itu tambahan. Mau belajar apapun itu tambahan. Buka hadis. Betul. Kalau kita betul-betul dan melakukan ke sana, juga disebutkan bahwa manusia itu tempatnya salah. Karena dia bukan malaikat. Kalau malaikat diciptakan tidak ada kesalahan. Kalau setan diciptakan salah dulu. Kalau itu ada izin. Jadi begitu juga manusia dan jin sama tidak bisa berbuat salah atau berbuat baik. Nah kita kalau mau lurus jangan lupa kita ukurannya adalah kita selalu buka. Kalau ibu kemudian kita beberapa keadaan biar selalu dalam Allah SWT saya selalu bersyukur melakukan institusi di lembaga ini itu jaga di antara kita. Ada yang sakit, istirahat, kembali sembuh. Sakit, istirahat, kembali sembuh. Mudah-mudahan immunity itu terbentuk. Terakhir, masih ingat Amerika awal-awal itu negara koboi, kena virus nggak diketuk seperti biasa tahun. Negara yang langsung tertinggi sampai sekarang. Bukankah dia pintar? Bukankah ahlinya banyak? Orang yang ahli nasional, orang pintarnya banyak. Kenapa dia melakukan seperti itu? Apakah dia orang Singapura itu bukan mirip dengan Surabaya atau Makassar? Makassar dari itu. Makassar ya, Surabaya juga. Sementara melakukan sekarang lihat di Amerika beberapa negara Amerika lepas bebas beberapa negara nggak pakai masker. Dia telah mencapai herd immunity. Jadi kalau sudah 70% yang terpapar nggak usah repot-repot, sudah terbentuk masing-masing antibodinya asli. Tidak usah divaksin. Maka kehidupan itu memang pilihan. Tujuan itu memang pilihan. Kita mau divaksin atau tidak. Kita mau terpapar langsung asli atau tidak. Nanti kalau terpapar langsung mati.
yang divaksin itu juga ada yang mati kan. Waktunya mati tetap sudah jatahnya sudah ditulis waktunya. Tapi apapun yang dilakukan, ya itu menunjukkan bahwa apa sih makna virus ini? Dibiarkan bahwa Allah itu kalau mau habis makhluknya dengan virus yang paling kecil, 16 bulan. Jadi hanya virus sekecil itu nggak kelihatan banyak ini. Nah, terus bagaimana kita mensikapi itu? Sampai sekarang kita belum berhenti ya. Sampai berapa tahun kita nggak tahu. Malaysia lockdown, Singapura lockdown. Singapura itu kematiannya terus sedikit. Karena ada yang bilang bukan kan itu juga sedikit. Ya tapi upayanya itu ada. Nggak sampai 100 sudah. Kalau kita ini kena coblosan pemilu pilpres saja 7 kali bisa kemudian. Terus mau pakai teori apa? Coblosan itu 4 hari kerja. Kemudian yang meninggal berapa? 700. Nah kita mau kajian olah nggak dipelajari ya, tidak diuji juga. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan kita semua mau berdoa dan mencabut rasa kekhawatiran yang berlebih. Lebih baik diberikan kewaspadaan dan kesadaran untuk menyadari bahwa makhluk ini makhluk Allah yang sedang bekerja. Jangan diganggu sedang bekerja. Virus ini sedang bekerja. Bayangkan siapa yang tumbang akibat virus ini, perusahaan-perusahaan besar tumbang. Berapa banyak hotel tumbang? Berapa banyak klub-klub alam yang ditutup? Nah, sedang bertugas di virus ini. Ditutup semua itu. Yang mudah-mudahan ini akan jadi menjadi yang sekarang. Demikian saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.